Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pencipta langit dan bumi ini, Allah yang kudus, yang layak dipuji disembah. Kami mengucap syukur untuk berkat penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Oleh karena pertolongan Tuhan saja, kami dapat melalui semuanya. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti akan kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Mazmur pasal yang kedua. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur pasal 2 ayat yang ke-11. Tertulis demikian. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Saudara dikasih Tuhan, seorang bapak memberikan kesaksian bagaimana ia dulunya suka menghina, mencemooh dan menjelek-jelekan Tuhan Yesus, lalu mengalami lawatan Tuhan secara pribadi. Ia melihat pribadi Tuhan Yesus yang begitu lembut dan penuh kasih. Kedua tangannya terbuka dan terulur memanggil dirinya. Dalam keadaan sakit, bapak ini menerima Tuhan dalam hidupnya. Dan sampai sekarang ia diberikan anugerah, kesempatan untuk hidup dan melayani Tuhan di sebuah wilayah di Bali. Kita manusia seringkali cenderung melawan Tuhan dan memberontak terhadapnya. Padahal Tuhan selalu mengasihi kita dan merindukan agar kita datang kepadanya, agar supaya kita mengalami keselamatan dan kehidupan yang kekal. Mazmur pasal 2 ini berisi tentang penolakan dan perlawanan bangsa-bangsa terhadap Tuhan. Tindakan semacam ini dapat kita lihat di berbagai negara, di mana pemerintahannya mulai menerapkan aturan-aturan yang mengabaikan dan menolak Tuhan secara terang-terangan, dan membuat berbagai kebijakan yang berlawanan dengan firman Tuhan. Sejak kedatangan Kristus, penolakan itu telah terjadi, dan hal ini masih terus akan terjadi sampai pada hari terakhir. Sebenarnya saudara, tidak ada alasan apapun yang baik bagi siapapun, bahkan bagi raja dan penguasa, presiden atau perdana menteri, pemerintah ataupun pemimpin, untuk menentang Tuhan. Motivasi untuk memberontak melawan Tuhan adalah keegoisan dan kesombongan, selain kemarahan dan kebencian. Kemarahan dan pemberontakan orang-orang duniawi tidak akan pernah mengintimidasi Tuhan, dan tidak akan pernah membuat Tuhan gentar sedikit pun. Tanggapan Tuhan terhadap mereka yang mencoba menentangnya adalah tertawa. Simbolisme Tuhan tertawa dalam ayat di Mazmur 2 ini menyiratkan kekuasaan dan kedaulatannya yang lengkap. Ketika sebuah bangsa mengamuk dan Tuhan tertawa sebagai tanggapan atas amukan dan perlawanan bangsa-bangsa terhadap Tuhan, itu menunjukkan bahwa betapa tidak seimbangnya perlawanan orang-orang yang berdosa terhadap Tuhan. Segala apapun bentuk perlawanan dan pemberontakan terhadap Tuhan akan sia-sia belaka. Tuhan akan selalu menjadi yang berdaulat dan berkuasa atas segala-galanya. Ia selalu yang akan menjadi pemenang. Ia tidak dapat dikalahkan dan tidak dapat ditaklukkan. Bagian akhir dari Mazmur 2 ini memberikan nasihat kepada semua para pemimpin dan penguasa, dan juga termasuk kita semua, untuk membuat pilihan yang bijaksana, yaitu hidup dalam takut akan Tuhan, hidup hormat kepada Tuhan, beribadah kepadanya dan melayani Tuhan. Karena setiap penolakan dan perlawanan akan menghadapi murka Tuhan. Sebaliknya, orang yang beribadah, mengasihi dan mengandalkan Tuhan akan mendapatkan berkat dan perlindungan serta kebahagiaan. Di bagian akhir dari ayat 11 dikatakan, berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Saudara dikasih Tuhan, mungkin pada saat ini ada di antara kita yang sedang marah,
benci, dan menolak Tuhan. Penyebabnya ada macam-macam. Mungkin karena sakit penyakit, ataupun kesulitan dan penderitaan yang kita alami. Atau karena kita lebih senang hidup dalam dosa daripada mengikuti firman-Nya. Ketahuilah saudara bahwa tidak ada gunanya bagi kita untuk terus menolak dan melawan Tuhan. Semua perlawanan kita akan sia-sia belaka. Kita pada akhirnya akan bertemu dengan Tuhan dalam pengadilan-Nya. Karena itu saudara, jangan kita melawan, tapi sembahlah Tuhan. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati kita. Beribadahlah kepada-Nya dengan hormat dan taat. Setialah dalam iman kita kepada-Nya senantiasa. Hiduplah bijaksana dengan selalu mengingat akan Tuhan dan menyembah-Nya dalam sepanjang umur hidup kita di bumi ini. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat ini, yang berbicara, membimbing, menegur, menuntun kami, agar kami tidak hidup dalam pemberontakan dan perlawanan terhadap Tuhan. Meskipun ada semakin banyak orang yang mengabaikan Tuhan, yang melupakan Tuhan dan bahkan tidak percaya kepada Tuhan, tapi kami pribadi, kami mau percaya kepadamu. Kami mau setia dan beribadah kepadamu Tuhan. Kami mengerti dan menyadari bahwa kebahagiaan kami miliki karena kami senantiasa percaya, setia dan mengandalkan Engkau. Orang yang percaya akan diberkati dan dilindungi, diselamatkan dan dianugerahi kehidupan yang kekal. Karena itu kami mau setia selalu, percaya kepadamu Tuhan. Tuntun kami ya Roh Kudus, agar kami selalu setia melayani Tuhan, beribadah kepadamu senantiasa. Berkati kami di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Berikan tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami bawa kepadamu Tuhan setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan melawat, menjawab apa yang kami butuhkan, menyatakan kuasa mujizat-Mu dalam hidup kami. Yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah mendapat kekuatan baru, yang susah dihiburkan, dan jalan keluar Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami percaya kami alami berkat, sukacita dan kasih karunia Tuhan yang selalu berlimpah dalam hidup kami. Ampunilah kami Tuhan akan segala dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami untuk selalu ada dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.